Republik Indonesia telah mencanangkan visi Indonesia tahun 2045. Dalam visi tersebut, Indonesia ditargetkan menembus jajaran 4 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia tahun 2045. Namun, untuk meraih cita-cita tersebut, masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani. Salah satunya, pengembangan generasi muda yang berdaya saing. Masalah utama yang menghambat adalah masih banyak terjadinya pernikahan dini di kalangan generasi muda. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan angka perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Dan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang mencatat jumlah perkawinan anak yang cukup tinggi, yaitu 16% dari 200.000 perkawinan. Salah satu daerah di Jawa Timur yang masih rentan perkawinan anak adalah Kabupaten Jombang. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor di daerah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemirsa, masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang. Tentunya ini menjadi upaya atau ikhtiar bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Jombang bagaimana untuk menekan angka pernikahan dini ini. Dan pemirsa, bagaimana juga melalui integrasi lintas sektor dan mitra kerja dalam pengembangan program Bangga Kencana di Kabupaten Jombang telah terlaksana hingga saat ini. Kita simak bersama dalam program event berikut ini, pemirsa. Kegiatan integrasi lintas sektor dalam pengembangan program Bangga Kencana ini dikhususkan untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jombang. Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, saat membuka kegiatan ini meminta semua pihak, mulai dari jajaran Forkopimda Jombang, tim penggerak PKK, serta ormas-ormas di Jombang untuk meningkatkan sinergi dalam melakukan sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan. Sumrambah, terkait dengan masalah kependudukan di Kabupaten Jombang, apa yang menjadi sorotan dari pemerintah Kabupaten Jombang? Iya, ini di tahun 2020 ini memang tahun agak berat bagi kita. Terjadi kenaikan agak signifikan tingkat pernikahan dini. Dari angka 10, sekian persen, kita sudah di angka 15, sekian persen. Artinya ini adalah masalah yang serius yang harus dihadapi kita dan kita harus lakukan langkah-langkah untuk antisipasinya. Baik, tentunya perlu bermitra dengan berbagai pihak. Seperti apa komunikasi yang sudah terjalin selama ini? Ya, kita bermitra dengan teman-teman jajaran baik itu di tingkat TNI, tingkat kepolisian untuk memberikan bimbingan pada masyarakat, pengadilan agama, dan ormas-ormas kemasyarakatan. Kita bersatu padu kan menjadi tugas kita bersama, dan kita ada sekolah untuk pranikah yang memang itu kita lakukan supaya bisa memberikan pendidikan kepada calon keluarga. Di sela-sela kegiatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Army Bashin Emil Dardak, melakukan penyematan secara simbolis terhadap para wisudawati sekolah keluarga di Kabupaten Jombang. Mereka selama ini telah dibekali dengan berbagai materi tentang permasalahan keluarga, anak, dan remaja. Kegiatan integrasi lintas sektor dalam pengembangan program Bangga Kencana di Kabupaten Jombang ini diisi dengan talk show yang diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari camat, ketua, dan anggota tim penggerak PKK se-Kabupaten Jombang, dan sejumlah organisasi masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam talk show ini, Wakil Bupati Jombang yang diwakili oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Nur Kamalia mengungkapkan,
akar masalah dibalik masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang. Angka pernikahan dini ini terjadi karena banyak faktor yang tentunya. Yang pertama adalah pendidikan yang rendah. Yang kedua adalah pola pengasuhan dari orang tua, kemudian adanya pergaulan yang bebas atau ada remaja, kemudian selain juga ada kultur nikah muda lebih baik, walaupun di Jombang sekarang sudah mulai tidak banyak kultur seperti itu. Kemudian pengaruh media sosial termasuk internet ini juga sangat berpengaruh tinggi terhadap terjadinya angka pernikahan dini. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyoroti faktor keluarga sebagai kunci dalam mengurangi angka pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi ketika remaja kita semakin banyak, persoalannya banyak, keluarganya tidak bisa menjadi partner, rekan sesama remaja. Ini yang jadi persoalan. Kalau keluarga itu ayah, ibu, dan anak bisa menjadi teman anaknya, insya Allah persoalan remaja kita bisa diselesaikan di keluarga. Jadi BKKBN harus bermitra baik dengan kesehatan maupun dengan lintas sektor lainnya. Jadi memang kami di BKKBN semua kegiatan itu bermitra dengan semua lintas sektor. Kita tidak bisa kerja sendiri. Di PR kita ini yang jadi berat tadi pernikahan dini. Ya. Dari 200.000 pernikahan di Jawa Timur, ini 16% adalah menikah dini atau 76.000 itu melakukan pernikahan di bawah usia sama dengan 20 tahun. Nah, ini yang jadi PR kita. Untuk mensukseskan sosialisasi dalam menekan angka pernikahan dini, tim penggerak PKK dianggap menjadi motor utama karena mereka memiliki kader mulai dari tingkat pusat hingga pelosok desa sampai dasawisma. Pernikahan anak menjadi penyebab banyaknya janda dan juga tingginya angka kematian bayi. Dan di posisi saat ini masih sekitar 34/1000 kelahiran. Kemudian di manakah peran PKK dalam menanggulangi dan juga menekan angka pernikahan anak melalui pendewasaan usia perkawinan? PKK itu senjata terbesarnya adalah kader yang sampai ke dasawisma. Kalau di Provinsi Jawa Timur potensinya adalah pertama, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota. Di 38 kabupaten kota itu ada 664 kecamatan dan di dalamnya juga masih ada total se-Jawa Timur sekitar 8.501 desa dan juga kelurahan. Nah, di masing-masing pengurus kelurahan itu rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 15 orang, itu pengurusnya saja, tetapi yang saya tahu biasanya lebih dari itu. Kemudian karena apalagi ditambahin dengan kader dan seterusnya. Pengurus ataupun anggota tim penggerak PKK pada hakikatnya merupakan fasilitator dan juga penggerak peran serta masyarakat. Jadi mereka punya power untuk menggerakkan masyarakat dan punya suara untuk menggerakkan masyarakat. Tim penggerak PKK di Kabupaten Jombang selama ini juga terus mendorong PKK di tingkat desa sebagai ujung tombak melalui berbagai program, diantaranya melalui Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia. Kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa PKK itu bukanlah organisasi perempuan, bukan hanya pemberdayaan perempuan, tetapi keluarga. Sehingga siapa yang menjadi pengurusnya di sana boleh siapa saja. Ya, boleh siapa saja asal tidak mewakili kelompok tertentu atau organisasi tertentu. Yang kita pure tujuannya adalah untuk membangun kesejahteraan keluarga, tentu saja sasarannya adalah seluruh masyarakat. Kita tahu peran tim penggerak PKK dalam program Bangga Kencana sangat besar sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Arumi, karena kita mempunyai kelengkapan jenjang kepengurusan PKK dari pusat sampai dasawisma. Ini luar biasa, dan tentu saja terutama di desa, karena di desalah PKK ini berhadapan langsung dengan sasaran utama kita, siapa? Masyarakat. Sehingga ujung tombak
terlaksananya kegiatan PKK dalam program Bangga Kencana sebenarnya adalah PKK desa. Melalui ini tentu saja di Pokja, terutama di Pokja 1 dan Pokja 4. Ya. Di situ kita sudah ada program-program yang namanya pintu masuknya itu adalah dari posyandu. Ada posyandu remaja, ada posyandu lansia. Di situ pintu masuknya kita melakukan yang namanya program bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia. Talkshow dengan tema peran lintas sektor pada penurunan angka pernikahan dini dalam rangka pengembangan program Bangga Kencana di Kabupaten Jombang ini menghadirkan 4 narasumber, yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bashin Emil Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Wiwin Sumrambah, Kepala Bidang Adpin Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sofia Hanik, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Kabupaten Jombang, Nur Kamalia. Talkshow ini berlangsung interaktif dengan peserta mengajukan sejumlah pertanyaan. Untuk apa yang dijelaskan tadi tentang pernikahan dini, ini sering kali kami bahas di simulasi, Bunda. Nah, seringkali yang terjadi persoalannya adalah ada seorang gadis cantik di bawah umur, tetapi orang tuanya ekonominya rendah atau di bawah kemiskinan. Ini seringkali menjadi penyebab utama masih di bawah umur tapi dipinang orang yang kaya. Bagaimana untuk mengatasi ini, sedangkan bila tidak dinikahkan orang tua dari gadis tersebut terhimpit ekonomi sesuai yang dijelaskan Ibunda Wiwin Sumrambah tadi. Untuk itu kami mohon penjelasan secara singkat. Menanggapi pertanyaan tersebut, BKKBN selama ini telah menjalankan program edukasi terhadap generasi muda dalam mengatasi masalah tersebut. Kami BKKBN punya program baik itu di tingkat sekolah SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu namanya sekolah siaga kependudukan kalau tingkat SMP, SMA. Ini materi masalah kesehatan reproduksi sudah disampaikan di sekolah-sekolah, harapannya anak itu paham tentang kesehatan reproduksinya, haknya. Ketika orang tuanya memaksa dia menikah di bawah usia yang kita harapkan, dia bisa menjelaskan ke keluarganya. Ya, itu yang programnya BKKBN. Dan juga kami ada program yang tadi bina keluarga remaja. Keluarga yang punya remaja ikut pada kelompok bina keluarga remaja. Namun sayangnya Bapak, di lapangan ini memang banyak ibu-ibu yang hadir pada kelompok itu. Bapak-bapaknya kurang support. Kalau masalah keluarga ini masih jadi program kita. Masalah keluarga itu kadang-kadang masih dibebankan kepada perempuan. Nah, padahal harusnya tanggung jawab kedua belah pihak antara orang tua laki-laki dan ada orang tua perempuan. Sementara itu, Camat Ploso Suwiknyo menyoroti tentang peran suami dalam berbagai program keluarga yang digagas pemerintah, serta edukasi bagi generasi muda. Agak miris ya, di tahun 2020 kita masih berkutat pada pernikahan usia dini yang masih meningkat. Satu hal yang perlu kita sikapi adalah peran bapak, peran suami, peran pria. Satu pernikahan itu pasti yang memegang kendali adalah seorang laki-laki. Ketika mau menikahkan putranya. Namun demikian perlu satu solusi, satu model baru lagi. Bagaimana cara memberikan satu inovasi terbaik kepada seorang orang tua, terutama pada pria, gitu ya, agar bisa memberikan satu solusi kepada keluarganya, termasuk dalam birokrasi. Program KB pria ini mesti masuk ke ranah birokrasi. Harus ada benang merah antara pelaksana program dengan birokrasi yang melaksanakannya atau yang mendapatkan info itu. Yang kedua, barangkali perlu ada satu seperti sentral-sentral remaja dalam satu daerah atau satu kecamatan yang menjadi rujukan para remaja. Artinya bahwa ada remaja yang memang betul-betul dibina dengan khusus, dibantu oleh dinas kesehatan dan dinas yang lain, sehingga dan tempat itu nyaman untuk remaja ngopi atau kongko di situ membahas tentang remaja.
Sehingga kalau sementara ini masih ada gap antara anak dan orang tua ketika membicarakan masalah kesehatan, masalah pernikahan, masalah apa saja yang sifatnya galau, tadi katanya Bu Wakil Gubernur, ini bisa dibicarakan secara lugas di situ. Jadi ada counter tertentu yang bisa membuat remaja nyaman, ada kafenya, mungkin ada komunikasi aktif gitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, masih kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak, bukan masalah pengetahuan, tapi di sini media elektronika. Banyak bapak ibu yang masih belum paham tentang HP. Anaknya lebih pinter dari ibunya. Bahkan orang tua mau buka saja dikunci. Yang sudah pinter, apalagi yang tidak bisa apa, setahu mereka, anakku bahagia bisa tersenyum sendiri baca lihat handphone, berarti dia sudah memberikan satu kebahagiaan pada anak. Itu saja, terima kasih. Menanggapi pertanyaan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang akan terus menggiatkan sejumlah program edukasi yang telah dijalankan. Peran ayah memang sangat diperlukan. Kami sudah pernah membuat inovasi, yaitu posyandu ayah. Ternyata itu cukup bagus, 1 dekade. Ternyata jadi kalau ayahnya yang membawa balita ke posyandu tidak hanya ibu, tetapi dengan ayahnya. Ayahnya kalaupun dia di Surabaya, ibu bisa menyampaikan, anak saya beratnya sekian, ternyata kurang gizi dan sebagainya. Itu sempat kita launching, yaitu di desa Tambak Rejo, dan ada beberapa desa yang sudah kita laksanakan. Tetapi ternyata program itu akhirnya hilang kembali dan perlu mungkin kita galakkan kembali. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa kami sudah merencanakan, yaitu akan membuat program ngopi genre. Ngopi genre itu ngobrol pintar dengan insan genre. Kami punya sekretariat yang ada di kantor dinas PPPA. Itu nanti akan kita sulap tahun 2021 untuk menjadi tempat ngopi pintar tadi, ngobrol pintar. Jadi remaja, sehingga nanti suatu saat nanti ngobrol pintarnya dengan Pak Wabub. Mantap. Dari remaja dengan Pak Wabub atau dengan Pak Camat atau Ibu Camat dan sebagainya. Sementara itu, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi tentang solusi pencegahan pernikahan dini bagi remaja. Menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Arumi tadi tentang wacana untuk mencegah pernikahan pada perempuan usia di bawah umur yang sudah terlanjur hamil. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian dampak sosial di masyarakat terhadap perempuan tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana status anak nanti setelah dia lahir. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah melalui undang-undang menjamin perlindungan serta hak-hak prerogatif bayi serta remaja yang menunda pernikahan di usia dini. Undang-undang di Republik Indonesia sudah melindungi setiap insan, setiap bayi yang lahir di Indonesia. Jadi seorang bayi bisa dalam akte kelahirannya terdiri dari nama ibunya saja dan dianggap sah. Jadi tidak masalah kalau untuk itu, karena hak anak itu harus tetap diberikan. Nah, sekali lagi saya harus ingatkan bahwa ini adalah sebuah wacana yang belum terjadi. Pertama, kedua, memang wacana ini pasti akan kontroversial. Bisa kelompok A pasti menganggapnya yang ini lebih baik, kelompok B mungkin menganggap yang pilihan ini yang lebih baik. Itu semua nanti akan tergantung dan kembali masing-masing terhadap kasus yang dihadapi masing-masing. Cuman kita sebagai pemerintah ingin memberikan beberapa solusi, ingin memberikan beberapa pilihan supaya masyarakat, tergantung dengan sekali lagi kasus yang dihadapi, bisa betul-betul mendapatkan jalan keluar. Pernikahan dini mengakibatkan berbagai dampak sosial bagi remaja yang menjalaninya.
kurangnya kesiapan secara emosional seringkali berakibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, keguguran saat melahirkan, serta bayi stunting. Menurut data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, jumlah pernikahan dini di Kota Santri hingga bulan Oktober 2020 mengalami peningkatan hingga 15,6%. Karena itu, tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur akan terus memberi dukungan serta bantuan kepada tim penggerak PKK Kabupaten Jombang hingga tingkat desa untuk terus menggalakkan sosialisasi menunda pernikahan di usia dini. Bagaimana komunikasi integrasi yang dijalin begitu ya pastinya ya dengan PKK Kabupaten Jombang sendiri, Ibu Arumi, untuk kemudian ini permasalahan harus ada solusinya meskipun mungkin belum bisa zero, paling tidak menekan. Betul, kami di tim gerak PKK bekerja sama dengan BKKBN sebetulnya dari tingkat nasional dan kami kapasitasnya di provinsi, dan itu bisanya hanya sebetulnya memberikan konsep. Jadi konsep apa goalnya kita, apa tujuannya kita bersama, tapi dalam pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya, inovasi apa yang mau dilaksanakan, itu sebetulnya hak prerogatif dari Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Kota, khususnya di Jombang. Karena kami meyakini bahwa setiap budaya, setiap pendekatan itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita kasih tuh petunjuk teknis yang ini harusnya pakai bahasa ini atau apa, tuh nggak bisa. Jadi karena Ibu Ketua nanti akan kemudian bekerja sama, sinergi lagi dengan PKK kecamatan sampai dengan desa, bahkan desa wisma, untuk menggodok formula apa nih, harus pakai lewat jalan yang mana, apakah posyandu, apakah pakai apa gitu. Melalui pendewasaan usia perkawinan serta program pemberdayaan ekonomi keluarga, pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan dapat meraih cita-cita menuju generasi muda Jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Pemirsa, sinergi yang prima antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota memang sangat diperlukan untuk menekan angka pernikahan dini. Tentunya support dari pemerintah provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten kota, khususnya pemerintah Kabupaten Jombang, untuk dapat menekan angka pernikahan dini atau angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang ini dapat ditekan semaksimal mungkin. Nah, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program event kali ini yang diselenggarakan di Kabupaten Jombang. Saya Tika Subandi dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa. Sampai jumpa.